Selamat pagi anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu Junita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Topik kita hari ini yaitu menyusun teks observasi. Oke, bagaimana cara menyusun teks observasi? Perhatikan ya, langkah-langkah menyusun teks observasi. Yang pertama nanti membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Yang keempat, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Oke, itu dia langkah-langkah untuk menyusun teks observasi. Nah, kami juga harus memenuhi syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi agar dianggap baik dan benar serta ideal. Berikut ini syaratnya. Yang pertama, mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Yang kedua, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan ataupun penutup. Yang ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Opini itu berarti pendapat dari si penulis, jadi tidak ada opininya ya. Yang keempat, teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta ya, berdasarkan istilahnya kenyataan, jadi bukan dikarang-karang. Itulah dia untuk menyusun teks observasi. Oke, contoh teks laporan hasil observasi lidah buaya. Kita lihat deskripsi umumnya. Lidah buaya memiliki nama latin Aloe vera atau Aloe barbadensis miliar. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Itulah dia deskripsi umumnya. Kemudian deskripsi bagiannya merupakan bagian-bagian dari teksnya. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot ataupun di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya juga mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik, panjangnya 15-36 cm, lebarnya 2-6 cm. Yang ketiga, lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungan vitaminnya, kecuali vitamin D. Ini dia yang termasuk ke dalam deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaatnya. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit yaitu obat cacing, amandel, sakit mata, keseleo, luka bakar, bisu, luka bernanah, serta jerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Itulah dia bagian-bagiannya, ada deskripsi umum, bagian dan deskripsi manfaat. Oke, demikianlah menyusun teks observasi. Jadi nanti anak-anak kami ketika menyusun teks observasi perhatikan struktur teksnya. Jadi ada umumnya, bagian dan manfaat. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.